Ada banyak momen besar dalam hidup kita. Mungkin dulu saudara Jaya tahu-tahu kena PHK. Itu momen besar. Mungkin dulu saudara punya semuanya dalam hidup ini, tapi tahu-tahu hilang semuanya. Mungkin dulu saudara kaya, sekarang mau makan saja susah. Itu momen besar. Mungkin dulu saudara sehat, tahu-tahu sekarang datang sakit penyakit tanpa permisi. Itu momen besar. Mungkin semua berjalan, tapi tahu-tahu orang yang paling saudara sayangi direnggut oleh kematian. Itu momen besar. Pahlawan-pahlawan kita telah pergi, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini kami boleh berkumpul bersama dan beribadah kepada Tuhan, memperingati suatu peristiwa penting dari Kristus, yakni kenaikan ke surga. Kami bersyukur untuk semuanya itu Tuhan, dan sekarang kami mau mendengar firman Tuhan. Tuhan menolong kami supaya apa yang kami dengar bisa kami mengerti, bisa kami terima, bisa kami hayati, bisa kami lakukan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Semua peralatan Tuhan kuduskan, jaringan internet, sound system, penerangan dan lain-lain, Tuhan boleh menolong, bisa berjalan dengan baik semuanya. Tolong hamba-Mu di dalam menyampaikan, supaya kebenaran firman Tuhan dinyatakan kepada kami dengan jelas. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, shalom. Ya, hari ini kita memperingati satu peristiwa penting. Semua rangkaian peristiwa ini disebut sebagai peristiwa kristologis, mulai dari kelahiran, ya, penderitaan, kematian, kebangkitan, kenaikan ke surga, dan kedatangan yang kedua kali. Itu semua disebut peristiwa-peristiwa kristologis, dan itu peristiwa yang sangat penting sekali, ya. Ada yang pernah bertanya pada saya, Pak, kenapa Tuhan Yesus harus naik ke surga? Kenapa dia tidak tinggal di bumi terus saja? Kan kalau dia tinggal terus dengan kita ini, wah, pasti luar biasa. Bukan hanya Petrus yang bisa lihat Yesus, ya, Yohanes, dan kita juga bisa lihat secara langsung. Tapi tidak, saudara, ya. Memang Kristus harus pergi ke surga. Tujuan pertama adalah di surga itu ada penobatan dia sebagai raja. Saudara, Alkitab berkata naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Nah, duduk di sebelah kanan itu dalam budaya Ibrani, itu sebelah kanan itu adalah tempat terhormat. Ya, tempat terhormat itu ada di sebelah kanan. Misalnya ada seorang raja, dia mau menghormati ibunya, maksudnya adalah ibu surinya, maka dia akan meminta ibu suri duduk di sebelah kanannya. Ya, bahkan dalam peribahasa kita atau ungkapan-ungkapan kita, tetap tangan kanan itu dianggap, bagian kanan itu dianggap terhormat atau kuat. Oh, Pak Semi itu adalah tangan kanannya Ibu Sonya. Ya, itu tuh ungkapan yang tidak bilang, Pak Son itu tangan kirinya Ibu Sonya. Tidak. Ya, itu ungkapan terhormat, sehingga Yesus yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah itu tempat terhormat, dan itu merupakan penobatan dia sebagai raja. Kedua, saudara-saudara, itu menegaskan pelayanan keimamannya. Saudara lihat, imam itu adalah perantara antara Allah dan manusia. Allah di sini, manusia di sini, imam di tengah. Ya, imam itu perantara, dan di dalam perjanjian lama ada banyak perantara, imam-imam Harun dan keturunannya. Tapi nanti kita bisa melihat perjanjian baru menegaskan bahwa kita punya satu imam besar agung, yaitu Yesus. Karena Yesus sudah jadi imam, maka kita tidak membutuhkan imam manusia. Ya, makanya juga jangan salah-salah ngomong suami itu adalah imam di dalam rumah tangga. Imam itu perantara, suami itu bukan perantara. Suami bisa akses langsung, anak bisa akses langsung, ya, istri bisa akses langsung, menantu bisa akses langsung. Tidak ada perantara-perantara lain. Kita datang kepada Allah melalui Kristus. Tapi kita tidak datang kepada Kristus melalui yang lain-lain. Termasuk tidak melalui Maria. Ya.
Ada yang berkata bahwa kita perlu Maria karena Yesus datang ke dalam dunia ini melalui Maria, maka kita akan pergi kepadanya melalui Maria. Tidak. Pengantara cuma satu. Kita menghormati Bunda Maria, tapi tidak menempatkan dia di tempat yang tidak seharusnya. Perantaranya satu. Nah saudara, perantara itu menyatukan antara Allah dan manusia pakai darah. Tempatnya di mana? Imam harus masuk ruang Maha Kudus baru bisa mengerjakan pekerjaan perantara. Nah, Kristus itu imam yang mengantarai kita dengan Allah, tapi dia harus di tempat kudus. Tempat kudusnya di mana? Bukan di bumi, tapi di surga. Itulah sebabnya, kalau imam tidak masuk tempat Maha Kudus, dia nggak bisa jadi perantara. Pekerjaan kepengantaraan hanya terjadi dalam ruang Maha Kudus. Kristus tidak bisa menjadi pengantara kalau dia tidak ke tempat kudus di surga. Karena itu harusnya kita bisa lihat bahwa kalau Kristus tidak naik ke surga, kita nggak punya pengantara. Kamu berdoa karena di loteng turun ulang lagi. Ya. Nah, karena itu saudara, maka Kristus naik ke surga itu penting bagi tugas imamnya. Yang ketiga, dia naik ke surga itu penting karena dia bilang, aku pergi ke sana menyediakan tempat bagimu. Ya, bagimu. Ada tempat buat kita masing-masing di sana. Ya, tersedia di rumah Bapa. Berikut adalah itu untuk mengkonfirmasi penebusan. Allah Bapa mengutus anaknya Yesus Kristus untuk tugas menebus. Tugas menebus itu harus mati di atas kayu salib menebus orang berdosa. Tugas itu harus selesai. Nah, di atas kayu salib, Yesus sudah mengumumkan, tetelestai, sudah selesai. Tapi apa konfirmasi bagi tugas itu selesai? Harus ada dua konfirmasi. Konfirmasi pertama, dia harus bangkit. Konfirmasi kedua, dia harus naik ke surga. Kalau Yesus mati tahu-tahu tidak bangkit-bangkit, itu tanda tugas belum selesai. Tapi kalau dia bangkit juga tidak kembali ke surga, atau pas mau naik ke surga tiba-tiba turun kembali, itu tanda bahwa pekerjaannya belum selesai. Allah Bapa yang mengutus Yesus tidak akan menerima Yesus kembali ke surga kalau misi belum selesai. Karena itu dia naik ke surga, itu menyatakan bahwa misinya sudah selesai. Kalau begitu kita aman. Seandainya misinya belum selesai, kita tidak aman. Ya, maka ada Kristus yang naik ke surga, aman. Ada Kristus, aman. Ya, yang berikut itu adalah, jadi dia naik ke surga itu untuk pengesahan penebusan kita, konfirmasi penebusan. Berikut dia naik ke surga supaya Roh Kudus bisa turun. Kenapa dia naik ke surga dulu baru Roh Kudus turun? Karena pekerjaan Roh Kudus itu adalah menerapkan pekerjaan Kristus yang sudah selesai. Kristusnya menebus. Tapi bagaimana penebusan itu berlaku bagimu? Harus kerjanya Roh Kudus. Misalnya Roh Kudus menerapkan karya Kristus yang melahirbarukan kita. Itu kerjanya Roh Kudus. Roh Kudus belum bisa menerapkannya kalau pekerjaan belum selesai. Dan bukti pekerjaan sudah selesai adalah Kristus naik ke surga. Berarti Kristus naik ke surga baru Roh Kudus turun. Kalau begitu Pak, sekian lama Roh Kudus kerja apa? Sekian lama Roh Kudus kerja dari luar, tidak pernah dari dalam. Makanya kalau orang perjanjian lama mau dipakai Roh Kudus, lalu Roh Kudus hinggap. Tapi kalau kamu kepala batu, Roh Kudus meninggalkan kamu seperti Saul. Tapi dalam perjanjian baru, dia datang menerapkan karya penebusan dan tinggal selama-lamanya di dalam orang percaya. Lalu berikut saudara-saudara, dia naik ke surga itu untuk menjamin kedatangannya yang kedua. Dia datang pertama untuk menebus dan kembali. Berikan jaminan dia datang kedua bukan menebus lagi, tapi menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Karena itu saudara, pekerjaan atau kenaikan Kristus ke surga itu peristiwa yang tidak kalah penting dengan Natal, dengan Jumat Agung, dengan Paskah. Itu sama pentingnya. Hanya kalau Natal kita rayakan luar biasa kan? Ya. Bahkan kita mulai rayakan dari 1 Desember sampai 31 Januari. Luar biasa kalau Natal ya. Kalau Jumat Agung masih lumayan kusuk ya, kita ada perjamuan kudus. Paskah, kita ada perayaan Paskah, itu salib-salib ada di jalan. Tapi kenaikan? Kalau Paskah, panitia bikin dekorasi. Kalau kenaikan, tidak. Natal, dekorasi. Kenaikan, tidak. Padahal kenaikan ini adalah peristiwa yang sangat-sangat penting. Tanpa kenaikan, semua di bawah itu dianggap tidak berhasil. Karena itu saudara-saudara, kita harusnya jangan menganaktirikan peristiwa kenaikan.
Jadi harusnya panitia HRG itu harus memasukkan, jangan hanya Natal, Paskah. Jangan lupa Ascension Day itu harus masuk di dalam HRG itu. Ya, kalau Paskah, Natal, paduan suara, Revo tampil paduan ini. Tapi kalau kenaikan sepi-sepi saja, ya. Nah, itu namanya kita menganaktirikan peristiwa kenaikan. Nah, setiap tahun kita merayakan kenaikan dalam tahun kalender gereja. Saya waktu mikir-mikir rasanya habis stok khotbah ya terkait dengan kenaikan. Dan saya yang tadi saya ngomong-ngomong tadi itu semua tuh ringkasan dari khotbah-khotbah saya bertahun-tahun lampau terkait dengan kenaikan. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita untuk melihat peristiwa penting yang sebenarnya sederhana tapi itu penting menjelang dan sesudah Yesus naik ke surga. Lukas 24, 50, 53. Ya. Lalu Yesus membawa mereka ke dekat Betania. Di situ dia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika dia sedang memberkati mereka, dia berpisah dari mereka. Dia berpisah dari mereka. Maka tema saya hari ini adalah dia berpisah dari mereka. Ya, dan terangkat ke surga. 52. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saudara, kalau lihat bagian ini sebenarnya bisa dibagi menjadi dua penting. Pertama, ini kan dia berpisah dari mereka dengan terangkat ke surga. Nah, sebelum dia berpisah tuh ada sesuatu yang penting di sini. Tapi setelah dia terangkat ada yang penting di sini. Nah, karena itu maka di sini saya akan membahas tentang peristiwa sebelum perpisahan dan setelah perpisahan itu. Ya. Nah, sekarang mari kita perhatikan sebelum berpisah. Apa yang terjadi sebelum perpisahan itu? Coba lihat kembali 50-51 ya. Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ dia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika dia sedang memberkati mereka, dia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Nah, apa yang terjadi sebelum kenaikan itu atau perpisahan itu? Saya mau bahasnya dengan memotong kalimatnya. Kalimat pertama, ya. Nah, Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Itu di ayat 50 ya. Dia membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Saudara, kata membawa di sini itu di dalam bahasa aslinya adalah exegagen, dan exegagen dari exago itu artinya membawa keluar secara sengaja dengan tujuan yang jelas. Bahasa Yunani bahasa yang kompleks dan dia biasa menggunakan kata-kata yang berbeda untuk menggambarkan nuansa yang berbeda. Kalau misalnya saya duduk-duduk, tidak ada pekerjaan, ayo Pak Minggus jalan-jalan ke mall yuk, cuci mata. Nah, itu tidak akan pakai eksago. Karena kita dua jalan-jalan tanpa tujuan, hanya cuci mata saja. Ya, tidak jalan juga tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya, ya kita mengutus Pak Sony pergi ke Pulau Semau, dirikan gereja di sana. Nah, kalau begitu itu namanya eksago. Diutus secara sengaja dengan tujuan yang jelas. Exago dari kata expose, ex itu keluar. Nah, kata membawa di sini itu dari akar kata exago, artinya Kristus membawa mereka secara sengaja ke Betania dengan sebuah tujuan yang jelas. Ini bukan sebuah gerakan spontan atau kebetulan. Yesus berinisiatif, dia memimpin mereka, dia menentukan kemana mereka pergi, yakni ke Betania. Yesus memegang kendalinya, dia yang memimpin, dia yang berinisiatif. Dan prinsip ini sebenarnya prinsip yang memenuhi Alkitab, terutama Perjanjian Baru. Ketika orang-orang Simon, Petrus, Andreas, Yohanes, Filipus dan lain-lain menjadi rasul, itu bukan karena mereka memilih Yesus, tapi Yesus yang berinisiatif memilih mereka. Bukan mereka yang datang kepada Yesus, tapi Yesus yang memanggil mereka. Lihat contoh Matius 4 ayat 19. Mari
ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Maka ketika murid-murid ikut Yesus, bukan karena mereka mau, tapi karena ada panggilan. Inisiatif pertama dari Tuhan. Waktu mereka jadi penjala manusia, bukan mereka yang mau jadi-jadi sendiri, tapi kamu akan kujadikan. Maka inisiatifnya itu dari Yesus. Tentang konsep pemilihan misalnya, Yohanes 15. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Kita kadang-kadang kita mengatakan bahwa kita pilih juru selamat. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus. Itu dalam tataran pengalaman. Seolah-olah saya ambil keputusan memilih penebus. Tapi kalau saya bisa memilih penebus, itu artinya penebus sudah memilih saya. Karena dia memilih saya, dia bekerja di dalam saya, membuat akhirnya saya mau memilih dia. Inisiatifnya semuanya dari Tuhan sendiri. Dan yang menarik adalah bahwa sekarang setelah dia mau pergi ke surga, dia mau berpisah dari mereka, dia tidak membiarkan mereka tercerai-berai. Dia kumpulkan mereka, dia pimpin mereka, dia tuntun mereka. Dia tidak naik ke surga secara diam-diam. Dia tidak naik ke surga meninggalkan masing-masing murid dengan pengalaman spiritual yang terpisah-pisah. Tidak. Dia mengumpulkan mereka, dia memimpin mereka, dan dalam kebersamaan itulah perpisahan atau kenaikan terjadi. Nah, saudara-saudara, semua orang punya momen besar di dalam hidup. Ya, waktu kamu lahir itu momen besar buat kamu. Waktu kamu menikah itu momen besar dalam hidupmu. Waktu kamu dapat pekerjaan itu momen besar. Waktu istrimu mati itu momen besar. Ya, waktu orang tuamu mati itu momen besar. Masing-masing punya momen besar. Makanya kalau kita bikin daftar riwayat hidup dari almarhum, berapa banyak? Dia hidup 70 tahun. Kita baca riwayat hidupnya hanya 10 menit saja selesai. Kenapa? Yang diambil momen-momen besar. Kalau semua almarhum lahir pada hari Rabu jam 17, ya, setelah itu dimandikan, ya, dan setelah itu dia menyusu. Wah, itu panjang itu. Kenapa? Yang lain-lain itu tidak perlu dibicarakan. Itu bukan momen besar. Yang diambil adalah momen besar. Dan saudara-saudara, momen besar para murid itu di mana? Banyak. Sejak dari mereka dipanggil oleh Yesus jadi murid, itu momen besar bagi mereka. Sejak mereka diutus untuk beritakan Injil, itu momen besar. Waktu guru mereka mati, itu momen besar. Tiba-tiba gurunya bangkit, momen besar. Sekarang gurunya mau meninggalkan mereka, pergi kembali ke surga. Itu juga momen besar. Masing-masing kita punya momen besar. Ya. Apa momen besar, saudara? Momen besar itu bisa sukacita, bisa duka cita. Momen besar saya misalnya ketika saya mengambil keputusan untuk mendirikan GKIN Revival bersama dengan teman-teman perdana. Itu momen besar kita. Makanya kita merayakan ulang tahun kita setiap tahun karena itu momen besar kita. Momen besar dalam hidup saya misalnya waktu ayah saya meninggal dunia, itu momen besar. Tapi yang menarik di sini adalah bahwa kita bisa melihat bahwa ternyata mulai dari panggilan mereka, lalu penyertaan mereka pada Yesus, kematian guru mereka, kebangkitan guru mereka, sekarang kenaikan ke surga dari guru mereka. Ternyata dalam momen-momen itu Yesus masih tetap memimpin mereka, tidak membiarkan mereka sendiri. Di sini kita bisa belajar bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya melewati momen-momen besarnya sendiri-sendiri. Tidak. Dia memimpin mereka. Kita ambil contoh Yosua. Yosua itu pemimpin besar. Tapi saudara, sepanjang hidupnya waktu Musa masih ada, Yosua itu hanya sebagai pembantu abdinya Musa. Musa perintahkan ini dia lakukan, Musa buat ini dia lakukan. Dia hanya anak buahnya Musa. Tahu-tahu Musa pemimpin besar itu mati. Lalu Tuhan pilih Yosua untuk ganti. Bayangkan mengganti orang terkenal dan orang hebat seperti Musa itu tidak mudah. Saudara akan sulit untuk menghadapi ekspektasi dari umat. Ya.
Ini saya menjadi gembala sekian lama di sini. Saya sudah lengser jadi gembala, tapi masih ada yang panggil saya gembala juga kan? Ya kan? Kayaknya belum move on. Ya. Susah untuk menggantikan orang sosok seperti Musa itu. Yosua ini siapa? Kedua adalah ini memimpin manusia, ini ada kira-kira 2 juta umat Israel. Begitu lagi kepala batu semua. Lalu Musa itu Tuhan pakai luar biasa. Dia pukul tongkat ini, laut terbelah. Ya, dia pukul batu, air keluar. Dia bikin begitu banyak mujizat dari Tuhan di tanah Mesir. Yosua. Tapi sekarang Yosua, Musa sudah tidak ada. Yosua yang harus memimpin. Ini momen besar sekali bagi Yosua. Tapi yang menarik dalam momen besar itu, Tuhan tidak tinggalkan dia. Ya, Yosua 1. Seorang pun tidak akan bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Bukankah telah kuperintahkan padamu, kuatkan dan teguhkan hatimu? Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Momen besar bagi Yosua, tapi Tuhan tidak biarkan dia sendiri, ya. Atau misalnya Elia. Elia itu nabi besar yang bisa minta api turun dari langit. Sambar itu korban, luar biasa. Tapi dia manusia biasa, sehingga dia takut terhadap ancaman Isabel dan Ahab. Dalam tekanan ancaman Isabel, nabi besar itu ketakutan dan mau mati rasanya. 1 Raja-Raja 19 ayat 4. Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Ini momen besar, karena ini momen kehancuran Elia. Ini momen ketakutan Elia. Ini momen keputusasaan Elia. Tapi lagi-lagi di momen besarnya Elia, Tuhan tidak meninggalkannya, ya. 1 Raja-Raja 19:5-6. Tapi seorang malaikat menyentuh dia dan berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Dia memandang dan lihatlah ada dekat kepalanya sebuah roti yang dibakar di atas batu dan sebuah kendi berisi air. Oh, bayangkan orang sudah frustrasi, stres begini, Tuhan tetap hadir. Ada roti, ada air. Saudara, Tuhan hadir di momen terendah dari Elia. Bukan dengan teologi yang rumit-rumit, tapi dengan sentuhan roti bakar dan air. Itu sudah cukup menyatakan Tuhan perhatikan. Dia tidak membiarkan umatnya, ya. Semua ini menunjukkan bahwa Allah yang berinisiatif memanggil, dia yang memberikan tugas, dan dia tidak pernah membawa umatnya pada momen besar lalu meninggalkan mereka di ambang momen itu. Dan itulah yang terjadi dengan murid-murid. Saudara kalau telah melewati suka duka segala macam hal, ketawa sama-sama, susah sama-sama selama bertahun-tahun, lalu berpisah, itu sedih itu. Kita rekan-rekan majelis, ya, melayani bersama-sama dengan segala suka duka, tiba-tiba satu orang pindah. Itu kan ada rasa kehilangan, itu termasuk momen besar. Bayangkan Yesus dan murid-muridnya yang hari-hari makan sama-sama, tidur sama-sama, jalan sama-sama, diajar bersama-sama, melayani bersama-sama, diusir sama-sama, mau dilempar sama-sama, diancam sama-sama, dimaki sama-sama. Tiba-tiba gurunya mati, disalibkan. Mereka semua kabur, tapi tahu-tahu dia bangkit. Dalam sukacita kebangkitan 40 hari, tiba-tiba berpisah lagi. Pasti secara manusia itu akan membuat kesedihan. Baru saja sukacita kebangkitan, sekarang harus ada duka cita karena perpisahan sang guru naik kembali ke surga. Tapi ternyata dalam momen itu Tuhan tidak meninggalkan. Itulah sebabnya dia memimpin mereka keluar bersama-sama. Kemana? Ke Betania. Itu 3 kilometer dari Yerusalem. Nah, saudara-saudara, ini bukan berarti Yesus naik ke surga dari kampung Betania, bukan. Karena Yesus naik ke surga, Lukas yang menulis Lukas ini juga menulis kisah para rasul. Di kisah 1 ayat 12 dia bilang, maka kembalilah mereka ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun. Jadi maka Yesus ini naik ke surga dari Bukit Zaitun. Nah, saudara-saudara, Bukit Zaitun itu memang berdekatan dengan wilayah Betania. Coba kalau saudara lihat peta ini.
Ya. Nah, saudara bisa lihat itu Yerusalem di sana yang ada temboknya. Nah, lalu kampung kecil ini adalah Betania, jaraknya kira-kira 3 kilometer. Lalu di ujung sana itu ada Bukit Zaitun. Nah, saudara-saudara, Yesus mengajak mereka ke Betania. Di wilayah itu, nanti itu kita tahu bahwa pasti mereka pergi melalui Betania. Di dekat Betania itu ada Bukit Zaitun. Nah, menarik sekali bahwa Betania disebut secara khusus. Lukas menyebut titik naik Bukit Zaitun dalam Kisah Para Rasul. Tapi di dalam Injil Lukas ini dia menyebutnya Betania, memberikan tekanan kepada Betania. Artinya Betania ini bukan hanya sekedar penanda geografis. Betania itu adalah sebuah kampung yang punya arti khusus bagi Yesus. Saudara, Yesus itu punya banyak murid, punya bukan hanya 12, ada banyak orang juga, ada banyak orang yang dekat dengan Yesus, tapi satu keluarga yang paling dekat dengan Yesus itu adalah keluarga Betania. Yesus, di situ ada Marta, Maria, Lazarus. Minimal 3 urusan di situ. Pertama, Marta pernah undang Yesus untuk makan di rumahnya. Itu di Betania. Jarang ada orang undang Yesus makan. Ya, tapi Marta salah satunya. Ya, keluarga Betania salah satunya. Yang kedua itu adalah pada waktu makan itulah Maria duduk terus di kaki Yesus mendengar firman-Nya. Marta sibuk, tapi Maria memberikan perhatian. Ya, momen kedua adalah ternyata Lazarusnya mati. Dan Lazarus yang mati ini itu membuat Yesus sangat sedih. Di dalam Yohanes 11 ayat 35, maka menangislah Yesus. Saudara, satu-satunya teks Alkitab yang bilang Yesus menangis ini. Dia menangis karena sahabatnya di Betania, Lazarus itu mati. Dan dia pergi ke sana membangkitkan dia. Dan ketiga adalah sebelum dia masuk ke Yerusalem untuk dibunuh mati, dia mampir di Betania. Dan di Betania itulah Maria mempersembahkan minyak narwastu. Dikatakan, perhatikan ya, di Yohanes 12 itu ya, 6 hari sebelum Paskah, Yesus pergi ke Betania. Jadi dia pergi ke Betania, dari Betania juga, waktu Maria kasih minyak narwastu, lalu Yudas protes, lalu Yesus bilang, biarkanlah ia melakukan untuk memperingati penguburanku. Berarti di sini penting sekali. Yesus pergi untuk mati di Yerusalem, tapi dia mampir dulu di Betania. Dan dia akan kembali ke surga, tapi ke Betania dulu. Nah, saudara-saudara, artinya Betania itu tempat yang punya makna khusus. Di situ ada orang-orang yang dia sayangi. Di situ ada orang-orang yang dia kasihi. Dan istimewanya Betania adalah di situ satu-satunya tempat anak Allah meneteskan air mata. Dia buat banyak mujizat di banyak tempat. Tapi di Betania bukan hanya terjadi mujizat terbesar, kebangkitan Lazarus. Tapi lebih daripada itu adalah air mata anak Allah itu sebagai manusia tertumpah di sana. Nah, ini mengajarkan kepada kita bahwa anak Allah tidak malu dengan air mata umatnya. Dia turut menangis bersama dengan tangisan Marta dan Maria karena kematian Lazarus. Di tempat yang penuh kenangan, di tempat yang penuh dengan kenangan air mata, kenangan persahabatan yang nyata, dari tempat itu jugalah kemuliaan datang ketika dia terangkat. Ya, dan ini berbicara dengan jelas pada kita di tempat-tempat dalam hidup kita yang merupakan tempat air mata, tempat kita berseru kepada Tuhan. Di tempat itulah dia menyatakan kemuliaannya. Nah, dengan memilih tempat dekat Betania sebagai tempat kenaikannya, Yesus seolah-olah berkata pada para muridnya, aku tidak pergi dari tempat yang asing. Aku pergi dari tempat yang penuh dengan kenangan kita bersama. Craig Kinner bilang begini, pemilihan Betania sebagai titik kenaikan memiliki resonansi yang kuat dengan narasi pelayanan Yesus. Ini adalah tempat yang mengenal dia dalam keintiman dan kelemahannya sebagai manusia. Dan kini menjadi saksi keberangkatannya dalam kemuliaan. Lukas tampaknya secara sengaja menjembatani 2 dimensi ini. Dan lihat ini ya.
Dia pergi ke Yerusalem untuk dibunuh mati dan dihina melalui Betania. Dan dia pergi ke Yerusalem baru yang penuh kemuliaan melalui Betania. Kalau begitu, kepergian ke Betania baik sebelum mati maupun sebelum terangkat, itu adalah tempat yang tepat dan momen yang tepat. Saudara-saudara, Tuhan selalu memimpin umatnya di tempat yang benar pada waktu yang benar. Seringkali kita merasa kita ada pada tempat yang salah, situasi yang salah, kondisi yang salah. Tapi kalau dia betul-betul memimpin kita, dia tidak pernah salah. Yusuf di perjanjian lama dibawa dijual saudara-saudaranya ke Mesir. Rasanya ini tempatnya salah. Tempat yang benar di mana? Tempat yang benar di rumah Bapak. Tahu-tahu masuk lubang sumur. Ini tempat yang salah itu. Mestinya keluar dari lubang sumur, kembali ke rumah Bapak. Tahu-tahu dijual jadi budak di rumah Potifar. Itu tempat yang salah. Di rumah Potifar itu difitnah oleh nyonya Potifar, masuk penjara. Itu tempat yang salah. Tapi tidak. Itu tempat yang benar. Karena melalui tempat-tempat itulah Tuhan membawa dia. Makanya dia bilang, Kejadian 50 ayat 20, memang kamu telah merancang yang jahat terhadapku. Allah merancangnya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Momen-momen pahit dari Yusuf, dari kacamata manusia ini salah, tapi tidak. Tuhan selalu memimpin ke arah yang benar walaupun menderita. Naomi sendiri itu pergi karena kelaparan di Bethlehem, pergi ke Moab. Moab itu ada di Yordania sekarang, ya. Dan ternyata di Yordania itu, saudara, suaminya Elimelek mati, anaknya Kilion Maklon mati. Elimelek dengan istrinya, Kilion Maklon buah hatinya, sudah lama mati di negeri Moab. Jangan panggil aku Naomi, hanyalah Simara namaku. Itu lagu sekolah minggu saya. Naomi bilang, jangan panggil aku Naomi, Simara namaku. Kenapa? Karena Mara, Maria, Miriam itu artinya pahit. Coba lihat Rut 1 ayat 20-21. Tetapi perempuan itu berkata kepada mereka, jangan sebutkan aku Naomi, sebutkan aku Mara. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan yang sangat pahit padaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Kayaknya salah ya. Coba, gara-gara kelaparan di Bethlehem, harusnya bertahan. Yang lain juga bertahan. Tapi ini keluarga Elimelek ini, kok memilih pergi? Gara-gara itu setelah pergi, Eksodus ke sana, suami terkasih Elimelek mati di negeri asing. Anak Kilion Maklon mati di negeri asing. Waktu pergi masih berlimpah, pulang tangan hampa. Kayaknya Naomi di tempat yang salah. Tapi saudara, benarkah salah dari kacamata Tuhan? Saudara, waktu dia pergi dengan Kilion dan Maklon, masih bujang. Sampai di Moab, Kilion dan Maklon ketemu jodoh di sana, Orpa dan Rut. Nah, setelah itu mati dua anak itu, Naomi harus pulang kampung. Orpa tidak mau ikut, tapi Rut ikut. Rut bilang, bangsamu bangsaku, Allahku Allahku, di mana engkau berada, di situ pun engkau ada. Kalau dimanapun engkau mati, di situ pun aku mati. Ini Rut ini menantu teladan. Ya. Itu harusnya satu kali mesti khotbah tentang Rut. Ya. Kebaktian khusus mertua-mertua. Itu HRG bisa bikin ya. Itu namanya mertua ministry. Nah, tapi setelah pulang dari ini, begitu Rut akhirnya ketemu keluarga Boas. Lalu Rut menikah dengan Boas. Saudara baca silsilah tuh. Lalu turun ini. Dari Rut dan Boas turun ini. Sampai turun Raja Daud kan. Dari Raja Daud turun sampai Yesus kan. Berarti Rut perempuan Moab itu, perempuan Yordania itu telah menjadi nenek moyang Yesus. Bagaimana bisa jadi? Kalau Rut dan keluarga Elimelek tidak pernah pergi ke Moab, tempat kepahitan itu. Kalau Naomi dengan Elimelek tidak ke sana, maka silsilah Kristus pasti lain. Kalau begitu, apakah Naomi salah? Di tempat salah? Dia salah memang. Tapi apakah dibawanya dia ke tempat itu adalah sebuah tempat yang salah? Dari kacamata Tuhan tidak.
Tuhan selalu memimpin dan menuntun anak-anaknya di tempat yang benar. Yang mungkin saya sudah saksikan berulang-ulang. Begitu saya tamat dari sekolah teologi itu tidak ada mimpi pulang Kupang. Karena saya mimpi terlalu besar. Saya mau menjadi teolog besar dunia, pengkhotbah besar dunia. Nah, kalau untuk begitu tidak mungkin tidak ada di Kupang. Karena zaman itu semua pusatnya di Jakarta. Lu mau jadi artis terkenal, ya, lu mau jadi pembicara TV dan lain sebagainya, mesti di Jakarta. Ya. Maka harus di situ dulu. Maka cita-cita saya harus jadi pendeta di Jakarta. Atau Surabaya minimal, masih kota besar. Tapi ternyata saudara-saudara, saya tidak ditempatkan di Jakarta atau Surabaya, tapi di Denpasar. Ya sudahlah, masih kota internasional. Maka dengan penuh ambisi dan semangat saya masuk ke Denpasar, lalu merintis gereja di sana. Sebenarnya cukup mudah untuk bikin gereja di sana. Dalam waktu singkat saya dapat banyak jemaat. Kenapa? Karena waktu itu masih jarang sekali orang naik pesawat. Kebanyakan orang naik kapal laut. Dobon Solo, Au. Maka cara saya adalah saya tinggal hari datangnya kapal Dobon Solo, Au. Masuk hanya pergi ke pelabuhan Benoa saja. Lihat, turun itu. Itu ada hitam keriting. Itu kita punya orang itu. Pokoknya kita hafal tipikal orang NTT, Ambon itu kita punya orang. Pasti bisa dipastikan mereka Kristen. Tapi mereka baru tinggal kaki di Bali. Mereka tidak tahu mereka akan gereja di mana. Nah, itu kita jemput bola. Begitu turun, hitam keriting ini kita punya orang. Langsung, kamu sudah punya tempat gereja? Kalau belum, ini kita jemput. Ya, saya dengan tim. Salah satu anggota timnya adalah Ibu Doli. Saya dengan Ibu Doli sama-sama satu tim itu ya. Ada Pak Ananias Leo juga, itu satu tim. Kami tinggal di satu rumah bersama-sama ya. Tapi tahu-tahu begitu gereja maju-maju mulai kocar-kacir. Tiba-tiba kami digabung dengan pendeta senior yang ngatur segala sesuatu, ujung-ujungnya hanya berkelahi saja. Ya, berkelahi sana, berkelahi sini. Lalu satu teman dari Sumba, dia mengundurkan diri. Tahu-tahu Ibu Doli mengundurkan diri. Semua mengundurkan diri. Dan akhirnya saya menutup dengan mengundurkan diri. Jemaat itu tidak mau, itu GKIN. Mereka tidak mau di GKIN lagi karena saya sudah tidak ada. Akhirnya satu jemaat utuh-utuh saya serahkan ke Kemah Injil. Maka mereka sekarang jadi gereja Kemah Injil di Ketewel, Bali. Sampai hari ini masih ada. Ya, waktu pulang ke sini, ambisi saya untuk menjadi pendeta kaliber internasional ini juga belum pudar. Maka saya masih berharap bahwa saya mungkin akan dibawa ke luar kota. Dan selalu berharap seperti itu. Tapi ternyata pintu semua tertutup. Ya, Tuhan justru buka pelayanan-pelayanan di Kupang. Saya melayani di Kupang. Tapi disitulah saya kecewa. Saya ingat persis, saya duduk di bawah pohon jati. Lagi sandar-sandar di bawah pohon jati, merenungkan semua ini. Tahu-tahu Tuhan bicara kepada saya. Maksudnya bukan Tuhan ngomong langsung ya. Bukan ya. Tuhan bicara di hati saya, Esra, kamu kok ingin jadi terkenal? Kamu ingat, terkenal tidak terkenal bukan tempatnya. Bukan Bethlehem yang bikin Yesus terkenal. Justru orang kenal Bethlehem dari Yesus. Bukan Kupang yang akan bikin kamu dikenal. Mungkin kamu yang akan bikin Kupang dikenal. Saat itu saya bilang, bangun, siap Tuhan. Saya di Kupang. Dan sampai hari ini saya ada di Kupang. Saya nggak tahu bahwa di kemudian hari ada internet. Ada YouTube. Ya, dan ternyata saya salah satu pendeta yang paling awal menggunakan YouTube sebelum orang lain pakai. Karena waktu saya ditolong orang bikin YouTube, ada teman yang tanya, Pak pernah dengar YouTube kok? Apa itu? Nah, itu begini Pak, begini. Nanti saya bikin kasih Bapak akun. Maka dari situ, bayangkan saya belum pernah dengar YouTube sebelumnya. Artinya saya sudah mulai di YouTube jauh sebelum YouTube itu terkenal. Mulai dari situ. Siapa bayangkan hari ini, melalui media ini Tuhan pakai saya di mana-mana, ya. Kemarin saya diundang ke Amerika, besok lagi November itu ada yang minta saya ke Amerika lagi, ya. Nah, September juga ke Amerika, bulan tahun depan saya dipakai minta untuk bikin acara retreat di Belanda dan sebagainya. Saya pikir-pikir, ternyata saya ada di tempat yang tepat dan benar, tidak salah. Karena saya tidak tahu seluruh jalan hidup saya, tapi Tuhan tahu. Kalau begitu kita bisa sadar di sini, dari momen-momen seperti itu, termasuk momen yang paling berat, Tuhan bukan hanya memimpin, Dia membawa kamu ke sana dan Dia menyertai kamu. Sekarang lihat Yesaya 43. Apabila engkau menyeberang melalui air, itu momen besar. Aku akan menyertai engkau. Tuhan ada. Atau melalui sungai-sungai, itu momen besar.
engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Nyala api tidak akan membakar engkau. Kalau begitu, bagaimana orang ini bisa sampai menyeberang melalui air, sungai, berjalan melalui api? Itu momen besar. Tapi terlihat yang saya kasih warna biru, tidak pernah ditinggalkan, ya. John Oswald bilang, Yesaya 43 ayat 2, bukan berjanji bahwa orang percaya tidak akan pernah mengalami krisis. Justru sebaliknya, krisis itu disebut secara eksplisit, air, sungai, api. Yang dijanjikan adalah kehadiran Allah dalam krisis ini. Ini adalah teologi penyertaan, bukan teologi penghindaran. Tuhan tidak menghindarkan kita dari kesulitan, Dia menyertai kita dalam kesulitan. Tak pernah Tuhan janji hidupmu takkan berduri, tetapi Dia berjanji kan selalu sertaku. Ya, ayat 3 dari Mazmur, Dia menuntun aku di jalan yang benar. Ya, ada banyak momen besar dalam hidup kita. Mungkin dulu saudara Jaya tahu-tahu kena PHK. Itu momen besar. Mungkin dulu saudara punya semuanya dalam hidup ini, tapi tahu-tahu hilang semuanya. Mungkin dulu saudara kaya, sekarang mau makan saja susah. Itu momen besar. Mungkin dulu saudara sehat, tahu-tahu sekarang datang sakit penyakit tanpa permisi. Itu momen besar. Mungkin semua berjalan, tapi tahu-tahu orang yang paling saudara sayangi direnggut oleh kematian. Itu momen besar. Saya bilang tadi momen besar saya adalah kematian ayah saya. Tapi dalam khotbah kematian yang saya bawakan, saya bilang bahwa pahlawan-pahlawan kita telah pergi, tapi Tuhan meninggal. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saudara, coba saudara lihat foto ini. Ini adalah seorang wanita bernama Joni Eareckson Tada. Ya, dia perempuan tapi nama Joni. Ya, Joni itu tidak selamanya laki-laki. Joni, Joni, please don't cry. Nah, ya kan? Itu Joni itu perempuan dalam lagu itu, ya. Nah, pada tahun 1967, Joni ini umur 17 tahun. Dia aktif sekali dan menjadi perenang hebat. Dan satu kali di tempat yang tinggi dia mau meloncat untuk menyelam. Dan begitu dia loncat turun tikam kepala, ternyata airnya pendek. Dia kira air dalam. Maka kepalanya tuh hantam dasar yang batu, langsung patah. Tulang belakangnya langsung patah. Ya, kaki tangannya semua patah. Tapi nyawanya ternyata bisa ditolong. Tapi kaki tidak bisa lagi diselamatkan, tangan tidak bisa lagi diselamatkan. Sehingga dia hidupnya dari usia 17 tahun itu ternyata harus berakhir di kursi roda. Ini saat dia ada di kursi roda. Dan saudara-saudara, dia mengalami depresi dan putus asa selama 2 tahun. Dia berkata bahwa saya tidak pernah memilih kondisi semacam ini. Dia bergumul, Tuhan, mengapa Tuhan izinkan ini terjadi? Dan apakah hidup saya masih memiliki arti? Tapi saudara, perlahan-lahan melalui pergumulan yang panjang dan menyakitkan, dia melihat bahwa bukan kecelakaan yang memimpin hidup saya, tapi Tuhan yang memimpin hidup saya. Tuhan yang memimpin saya melalui kecelakaan itu untuk membawa saya lebih jauh dan lebih besar untuk hal-hal yang tidak pernah saya bayangkan. Di tengah penderitaan itu, dia mulai memahami kasih karunia Tuhan. Baginya, dia memang sakit, dia memang lumpuh, tidak bisa bikin apa-apa. Tapi kasih karunia Tuhan cukup bagiku. Hidup harus terus berjalan. Tidak bisa mandek di situ. Akhirnya dalam keadaan yang kaki tidak bisa bikin apa-apa lagi, tangan tidak bisa apa-apa lagi. Tapi dia mulai berkarya. Dia mulai belajar melukis. Dan dia melukis pakai mulut. Coba saudara lihat ini, foto ini. Ini momen ketika dia mulai belajar melihat. Oke, kita lihat tayangan ini sebentar.
orang model begini, dia menghasilkan gambar-gambar. Ini adalah lukisan-lukisan dari Joni. Ya, itu semua adalah gambar-gambar yang dia hasilkan. Dan dia juga mulai belajar untuk menulis buku pakai mulut. Dan selama hidupnya, sampai sekarang dia telah menghasilkan 50 buku yang ditulis pakai mulut. Salah satunya adalah autobiografinya sendiri, pengalaman hidup dia. Dan akhirnya buku itu juga dijadikan film pada akhirnya. Saudara lihat, ini adalah gambar buku dan filmnya tentang Joni. Dan bukan itu saja, dia hari ini dia membuat suatu lembaga pelayanan namanya Joni and Friend International Disability Center. Ini adalah kantornya di mana dia melayani orang-orang yang disabilitas. Dia pelukis berbakat, penulis dari 50 buku, dan salah satu suara paling kuat untuk memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas dari perspektif Injil. Dia pernah mengucapkan salah satu kalimat di dalam bukunya itu. Saya segera menyadari bahwa kursi roda saya, penghinaan yang saya rasakan adalah alat di tangan Allah untuk membentuk saya menjadi orang yang Dia inginkan. Apakah Joni ada di tempat yang salah? Mungkin menurut manusia, tapi menurut Tuhan tidak. Di tempat yang salah itu ada Tuhan yang tetap. Intinya adalah dalam momen-momen besar hidupmu, kamu tidak sendiri. Sekarang kedua, ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ayat 50, di situ dia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Mengangkat tangan dan memberkati, itu sebenarnya adalah praktek pemberian berkat dari imam Perjanjian Lama. Imam Harun itu biasa mengangkat tangan untuk memberkati umat. Imamat 9 ayat 22. Kemudian Harun mengangkat tangannya kepada bangsa itu dan memberkati mereka. Berkat imam itu misalnya yang kita biasa pakai juga di dalam gereja, yaitu bilangan 6 ayat 24-26. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Itu berkat imam. Dan ini pasti dilakukan oleh Harun dengan mengangkat tangan. Nah, tapi saudara perhatikan baik-baik bahwa walaupun Harun yang mengangkat tangan, Harun angkat tangan, tapi dia bilang Tuhan memberkati, Tuhan menyinari, Tuhan menghadapkan wajahnya. Dengan kata lain, angkat tangannya Harun itu hanya perantara. Tapi sumber berkatnya tetap dari Tuhan. Ya, Pilbat bilang berkat Haronik. Harun dalam bilangan 6 adalah berkat yang bersifat prismatik. Harun adalah instrumen, bukan sumbernya. Nama Tuhan yang disebut 3 kali dalam berkat itu menegaskan otoritas kuasa berkat sepenuhnya bersumber dari Tuhan sendiri, bukan dari kepribadian atau kesalahan Harun. Jadi Harun hanya angkat tangan, tapi berkatnya dari Tuhan. Itu sama seperti setiap hari Minggu saya angkat tangan pada saudara. Ini bukan berkatnya dari Esra, tidak. Ini hanya perantara, tapi berkatnya itu dari Tuhan. Sama juga ketika Salomo melakukan itu. 1 Raja-Raja 8. Setelah Salomo mengakhiri permohonan dan doa kepada Tuhan, dia bangkit, berlutut di hadapan mezbah Tuhan, dan kedua belah tangannya terentang ke langit. Dia berdiri dan memberkati segenap jemaat Israel. Kenapa tangan mesti ke langit baru berkati? Itu simbolis bahwa berkat itu datang dari Tuhan. Makanya kenapa pendeta kalau bikin berkat tuh angkat tangan. Simbol bahwa berkat dari Tuhan. Jadi memang praktek memberi berkat dengan mengangkat tangan itu praktek biasa dalam Perjanjian Lama. Biasa dilakukan imam. Tapi bagaimanapun juga kita bisa lihat, imam bukan sumber berkat. Nah, bagaimana dengan Yesus? Di sini Yesus melakukan hal yang sama seperti imam. Karena dia memang imam besar agung yang sejati, yang sempurna. Karena itu dia melakukannya lebih daripada Harun. Kenapa? Karena dia bukan hanya menyampaikan berkat. Dia bukan hanya perantara berkat. Dia sumber berkat itu sendiri. Joseph Benson berkata, dengan cara yang sangat hikmat dan penuh kesalehan, lalu memberkati mereka sebagai pribadi yang memiliki otoritas. Bukan hanya memohon berkat atas mereka, tapi memerintahkan berkat itu turun atas mereka. Yesus itu sumber berkat.
Yohanes 1 ayat 16. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Artinya kasih karunia dari awal sampai akhir. Kasih karunia bagi kita tidak pernah berakhir. Kenapa? Dari kepenuhannya. Kenapa kata kepenuhan? Maksudnya di dalam tangan Yesus itu berkat itu penuh. Maka dia bisa kasih kamu kasih karunia, kasih karunia, kasih karunia, kasih karunia. Dari kasih karunia ke kasih karunia. Yesus begitu melimpah dengan berkat. Nats pembimbing kita tadi, Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Berkat rohani bagi kita melimpah di dalam surga. Sekarang Kristusnya pergi ke surga. Dia mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani itu. Kisah 3 ayat 26. Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu supaya dia memberkati kamu. Galatia 3 ayat 14. Yesus Kristus telah membuat ini. Membuat apa? Mati di atas kayu salib. Supaya di dalam dia berkat Abraham sampai pada bangsa-bangsa lain. Dulu Abraham diberkati. Tapi Allah bermaksud memakai Abraham jadi berkat. Aku akan memberkati engkau. Dan olehmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Lalu belakangan oleh keturunanmu semua bangsa akan dapat berkat. Lalu oleh keturunan siapa? Yesus, keturunan Abraham. Kita semua termasuk orang Sabu, Rote, Sumba, Alor, Timor dan lain-lain. Kita dapat berkat kan? Di dalam Yesus. Berkat Abraham itu turun kepada kita atas Yesus. Kalau begitu kita bisa lihat Harun angkat tangan dan berkat. Tapi bukan sumber berkat. Yesus angkat tangan dan memberkati. Dia sendiri adalah sumber berkat. Maka Yesus melakukan sesuatu yang jauh lebih hebat nilainya daripada yang dilakukan oleh Harun. Harun memang pernah angkat tangan untuk memberkati Israel. Tapi belakangan Harun tidak bisa angkat tangan lagi. Karena mati. Begitu juga Salomo pernah angkat tangan memberkati. Tapi Salomo pun mati, berkatnya berhenti. Semua imam perjanjian lama angkat tangan berkati umat. Tapi mereka mati. Berhenti. Lihat Ibrani 7. Dan dalam jumlah yang besar mereka telah menjadi imam. Karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam. Jadi imam memberkati, tapi mati, maka selesai. Tapi karena Yesus tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Kalau begitu saudara-saudara, berkat imam terbatas. Tapi berkat Yesus tidak terbatas. Nah saudara lihat, sekarang mulai kapan Yesus angkat tangan berkat? Dan kapan stop? Coba lihat ayat 51. Ketika dia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Saya tanya, dia pasti angkat tangan sebelum naik. Kapan tangannya turun? Pas dia angkat, dia naik. Menurut catatan kisah para rasul, para muridnya lihat ke atas. Dia naik ke awan-awan. Sampai hilang. Mereka masih tetap lihat. Makanya mereka datang, hei orang-orang Galilea, mengapa engkau menatap ke langit? Kalau begitu, kapan tangan Yesus yang memberkati turun? Tidak. Kelihatannya dia naik terus. Sampai dia menghilang dari pandangan mereka. Tangannya masih memberkati. Dengan kata lain begini, kita itu mengenang orang-orang yang kita kasih itu kadang-kadang kita mengingat gambaran terakhir kan. Gambar terakhir kita dengan dia itu bagaimana? Kemarin Om Deddy meninggal ya. Gambaran terakhir apa yang ada di benak kalian waktu dia masih hidup? Dia lagi pasang-pasang sound di halaman kan? Itu gambaran terakhir. Pada tanggal 2 Mei 2024, saya mau pergi ke Manutapen, lihat tanah di atas, saya bawa mobil, melewati NBD. Waktu saya melewati NBD di rumah orang tua saya buka kaca, saya lihat bapak saya lagi berdiri di teras. Tapi saya tidak angkat tangan, saya terus saja, tidak menyapanya juga. Besok pagi saya dengar beliau meninggal. Gambaran terakhir yang saya lihat tentang bapak saya adalah dia berdiri di teras. Masih segar, dia menghadap agak ke arah laut. Pakai baju kaos yang biru, garis-garis biru muda.
Saya ingat betul. Kenapa? Itu gambaran terakhir saya ketika melihat dia. Coba saudara bayangkan suami yang sudah meninggal, istri yang sudah meninggal, kakak adik meninggal. Apa gambaran terakhir saudara? Tapi kalau di posisi murid-murid, gambaran terakhir apa yang mereka kenang dari Kristus? Wow. Gambaran terakhir Yesus yang dilihat adalah dia yang terangkat ke surga dengan tangan yang terbuka memberkati. Dan ini menarik sekali, ini penting sekali. Banyak orang bicara kenaikan Kristus, lupa menyoroti hal ini. Ya, seorang penulis Kristen namanya Leon Morris, dia bilang, detail ini sangat penting secara teologis. Yesus tidak pernah selesai memberkati lalu naik. Dia naik sambil memberkati. Yang berarti berkat itu tidak terputus oleh kepergiannya. Berkat itu terus mengalir bahkan setelah dia tidak lagi kelihatan secara fisik. Henry, dengan mengangkat tangannya kepada mereka pada saat ia naik ke surga, dia memberikan kepastian pada mereka bahwa sekalipun dia tidak lagi bersama mereka secara tubuh, berkatnya tetap bersama mereka. Tangannya yang terangkat itu adalah tanda dia membawa mereka ke dalam hatinya ke surga. Dan ini menunjukkan dia tidak pernah pergi ke surga seperti seorang sahabat meninggalkan teman-temannya. Dia pergi ke surga sebagai imam yang terus bersyafaat, menjadi pengantara bagi kita. Tadi di awal saya bilang dia di surga sebagai pengantara. Ibrani 7 ayat 25, dia hidup senantiasa menjadi pengantara mereka. Ibrani 9 ayat yang ke-24, tapi dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Roma 8, dia malah menjadi pembela bagi kita di hadapan Allah. Karena itu ketika dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa sampai hari ini, bukan tidak peduli keadaan kita. Dia adalah Yesus yang senantiasa bersyafaat, senantiasa memberkati, senantiasa membawa namamu masing-masing di hadapan Bapa di surga. John Calvin bilang, kenaikan Yesus dengan tangan terangkat dalam berkat adalah konfirmasi bahwa jabatan keimamannya tidak berakhir dengan kenaikannya. Sebaliknya, kenaikan itu justru mengukuhkan pelaksanaan jabatan imamnya secara penuh dan sempurna di hadapan Bapa. Kalau begitu saudara, kadang kita merasa bahwa hidup kita tidak jalan sesuai dengan yang diharapkan. Kadang-kadang kesulitan, tantangan, problem hidup membuat saudara mungkin mau menangis saja, putus asa, kayaknya ada yang salah, ya. Tapi saudara-saudara, di sini memperingati kenaikan Kristus, kita sadar bahwa lebih daripada seluruh berkat jasmani, sebenarnya ada berkat rohani yang Tuhan berikan bagi kita. Ingat nats pembimbing tadi? Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di surga. Kalau begitu, berkat jasmani, berkat rohani itu hanya datang dari Kristus. Imam perjanjian lama Harun hanya angkat tangan sebagai perantara. Pendeta itu juga hanya melakukan tindakan simbolis. Tapi berkat sesungguhnya datang dari Kristus. Timothy Keller, dunia menawarkan berkat-berkat yang sifatnya sementara dan kondisional. Uang, status, kesehatan, relasi. Tapi semua itu dapat direnggut dalam sekejap. Uangmu hari ini banyak, dalam sekejap bisa hilang. Kesehatanmu bagus, dalam sekejap bisa hilang. Kondisimu aman, dalam sekejap bisa tidak aman. Semua itu bisa direnggut dalam sekejap. Satu-satunya berkat yang tidak dapat direnggut dalam berkat yang datang dari Kristus sendiri. Karena dia tidak bisa direnggut dari kita. Orang yang telah menemukan sumber berkat yang sejati tidak akan mencari pengganti di tempat lain. Itu yang terjadi sebelum berpisah. Sekarang yang kedua, setelah berpisah. Apa yang terjadi setelah berpisah? Bersambung hari Minggu. Hari ini kita bersyukur Tuhan Yesus naik ke surga. Berkat selalu ada buat kita. Sepanjang hidup kita. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Ayo, mari bangkit berdiri, menyanyi lagu itu.